Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, tetap bahagia. Dalam kesempatan ini kita coba untuk menelusuri sosok yang amat penting dalam sejarah kampus Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam. Dalam kait ini adalah IAIN Araniri, yaitu Profesor Haji Ibrahim Husin MA. Ya, Haji Ibrahim Husin, kelahiran Kampung Asan, Kembang Tanjung, Pidi. Mengenai tahun kelahirannya ini ada beberapa pendapat ya. Pendapat pertama diberikan tahun 1925, itu resmi dalam referensi IAIN Araniri. Namun ada juga yang menyebutkan tidak, tapi seputaran tahun 1920 seperti yang dituliskan oleh Profesor Dr. Haji Yusni Sabi MA dalam tulisannya di majalah Santunan. Terlepas dari itu, yang penting adalah putra kelahiran Pidi ini belajar agama kepada kedua orang tuanya, kemudian sekolah di Fox School, kemudian dilanjutkan sore harinya di madrasah agama waktu itu. Nah, setelah ini beliau meneruskan di tingkat menengah dan atas, dan selanjutnya beliau mengenyam pendidikan di UII Yogyakarta, ya, Kota Gudeg Yogyakarta ya. Kemudian juga menyelesaikan studinya di PT KIN di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun dari sini beliau berangkat ke Mesir. Ya, di Mesir beliau memperoleh gelar Master of Arts. Jadi setelah kembali dari Mesir, ada kesempatan beliau menekuni studinya di McGill University, Montreal, Kanada. Jadi ini ilmu agamanya, wawasannya secara internasional sangat cukup baik, dan konsentrasi beliau adalah di bidang filsafat pendidikan Islam. Dalam konteks IAIN Araniri, Profesor Haji Ibrahim Husin MA menjabat rektor dengan keputusan Presiden RI ketika itu, yaitu pada tahun 1982 sampai dengan 1987, dan kemudian dari 1987 sampai 1990 ya. Jadi ada 2 periode masa jabatan beliau sebagai rektor. Generasi humanis yang berbahagia, Profesor Haji Ibrahim Husin, tokoh yang kita angkat kali ini, sebelum menjabat rektor, beliau adalah sebagai kepala kantor wilayah Departemen Agama istilahnya waktu itu, Provinsi Aceh. Ya. Dari sana beliau ditugaskan berdasarkan keputusan Presiden menjadi rektor. Nah, selama rektor sebenarnya beliau adalah sebagai rektor yang melakukan inovasi dalam dunia akademik. Ya. Sangat banyak gagasan-gagasan dan ide beliau, dan pada era kepemimpinan Ibrahim Husin lah itu berubah sistem kuliah dari sistem konvensional menjadi sistem satuan kredit semester. Dan saya sendiri sebenarnya adalah ketika kuliah di IAIN Araniri, itu di awal saya kuliah masih Profesor Haji Ali Yasmi sebagai rektor, dan akhirnya pada tahun pertama saya kuliah itu juga terjadi pergantian rektor karena memang sudah habis masa tugas Profesor Ali Yasmi, maka diteruskan oleh Profesor Haji Ibrahim Husin MA. Ada yang paling penting dipahami oleh generasi humanis bahwa sosok Ibrahim Husin itu adalah akademisi yang sangat disiplin dan istiqomah, dan punya komitmen yang tegas dan jelas terhadap pengembangan ilmu. Bagi siapa yang pernah belajar dengan beliau, tentu merasakan bagaimana ketegasan dan kedisiplin yang beliau bina di dalam menekuni materi pelajaran. Pengalaman saya waktu itu ketika di studi Purna Ulama adalah sangat mempengaruhi jiwa saya sendiri ketika beliau menyuruh saya
untuk tampil ke depan, meminta buku catatan, beliau tulis dan kita dimintai pegang spidol, tuliskan di papan tulis apa yang beliau dikte. Jadi imla ini tradisi yang sangat penting ya. Kalau kita ada kekeliruan tentu kita akan ya diomeli tanda petik bagaimana supaya kita bisa memperbaiki. Alhamdulillah waktu itu ada 3 alinea yang ditulis, saya mendapatkan kesalahan hanya 2 kata dan saya ingat persis. Dan ini sebenarnya menginspirasi. Nah dalam konteks kelembagaan IAIN Araniri, beliau adalah juga membagi kelompok-kelompok studi para dosen. Jadi dosen yang banyak itu dibagi dalam beberapa kelompok-kelompok studi. Di antara kelompok studi itu adalah fikih dan hukum Islam misalnya, Al-Quran dan hadis ya, filsafat dan perbandingan agama, pendidikan, takmirul qura itu. Dan ini penting sebenarnya. Kemudian ada studi tentang kewanitaan. Jadi mengapa beliau melakukan kelompok-kelompok studi supaya dosen bersinergi masing-masing bidangnya mengembangkan pada bidangnya, tetapi ada interrelasi antara kelompok-kelompok itu. Dan kelompok-kelompok ini terjadi pendiskusian yang sangat masif. Pendiskusian inilah yang mengembangkan karir atau intelektualisme dosen yang dihargai dengan karirnya. Dalam konteks lainnya, beliau sebenarnya banyak program-program kegiatan di masyarakat. Beliau juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Aceh ketika itu, salah seorang wakil ketuanya. Dan juga menjadi, kalau di partai politik waktu itu beliau menjadi salah seorang Dewan Pertimbangan Partai Golkar ya. Dan banyak aktivitas kemasyarakatan yang memang beliau sangat concern bagaimana sebenarnya generasi Aceh ya punya wawasan, punya kinerja akademik keilmiahan yang apa. Dan ini dibuktikan di masa beliau itu ada mahasiswa yang berprestasi yang sebenarnya membanggakan tidak hanya Kopelma Darussalam tapi juga masyarakat Aceh secara keseluruhan. Saya ingat ketika keberhasilan Kakanda Asna Husin, sekarang sudah Profesor Dr. Haji Asna Husin MA, bidang studi filsafat Islam tentunya. Asna Husin berhasil untuk memperoleh seat ke Harvard University. Itu wanita pertama dari lingkungan Kementerian Agama di Indonesia yang bisa kuliah di Harvard University, bidang studi Islamic Studies. Ini keberhasilan Ibrahim Muhsin ini bagaimana ia mendidik karyawan. Di samping itu ada tokoh yang mahasiswa yang dibimbing oleh beliau juga adalah Profesor Haji Amirul Hadi. Sekarang beliau sudah bertugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di bawahnya lagi ada sebenarnya Profesor Dr. Haji Warul Walidin MA. Itu juga murid dari Ibrahim Muhsin yang kemarin juga ya dibicarakan sebagai Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Generasi humanis yang berbahagia. Dalam berbagai diskusi saya ingat bagaimana beliau mendidik kader-kader dosen ya. Beliau sangat cerdas memetakan setiap potensi seseorang untuk ke depan bagaimana. Misalnya dulu Dr. Zulkarnaini Abdullah itu sangat mempertimbangkan untuk menjadi pegawai negeri sipil ya. Tapi beliau panggil saya Samsul, beliau manggil saya dengan tubuh kutacan nih, Kak minta ya. Coba cari ini, kemana orang ini ya. Itu gaya beliau sebenarnya. Gaya beliau ini kalau orang tidak paham seolah-olah sebagai sikap yang bagaimana ya. Tetapi itu adalah tanda sayang beliau bahwa seseorang itu punya potensi, karena seorang itu punya potensi beliau update, beliau promosikan untuk lebih bagus. Akhirnya ya benar, Zulkarnaini Abdullah ya, berhasil meraih gelar doktornya di UIN Sunan Kalijaga Jogja dan sebagai pegawai negeri sipil dan juga pernah menjadi rektor di YN Zawiyah Curkala Langsa. Itulah beberapa generasi didik beliau itu. Dan saya sendiri sebagai mahasiswa beliau bisa menyerap bagaimana kedisiplinan yang beliau ajarkan. Ada sebuah kelebihan bagi siapa saja yang bersama Ibrahim Muhsin, beliau punya narasi pikir yang sangat sistematis ya. Tulisannya itu sangat padat, sangat ilmiah, sangat tinggi nilainya.
terutama dalam filsafat pendidikan Islam. Itu buku yang monumental beliau adalah filsafat pendidikan Islam, dan banyak artikel dan buku lain yang tersebar ketika itu. Namun kalau beliau bicara itu kita tidak terlalu interest, karena memang orasi beliau di mimbar itu tidak seperti guru-guru kita yang lain ya. Namun kalau tulisan karyanya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, itulah Profesor Haji Ibrahim Muhsin. Ya, banyak pemikiran-pemikiran beliau lewat literasi yang beliau tinggalkan yang patut kita kaji hari ini. Dan beliau juga di samping akademisi juga mengkaderkan generasi Yai Narendra untuk menjadi politisi. Banyak ketika era dia menjadi politisi. Kemudian di samping itu narasi yang beliau tinggalkan hari ini sangat amat patut kita tekuni, kita dalami untuk mengembangkan khazanah intelektualisme keislaman di Aceh. Mudah-mudahan ya perbincangan singkat hari ini memberikan spirit baru bagi generasi sekalian, dan bisa kita teladani. Mudah-mudahan akan lahir sosok personalitas yang mumpuni sekaliber Ibrahim Muhsin di masa akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.